Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Syabani dari kelas 12 PS2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini ada dua macam, yaitu bukan, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Syabani dari kelas 12 PS2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial? Yaitu yang pertama, berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya ini, perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk sebagai berikut. Yaitu yang pertama, perubahan yang direncanakan atau plan change. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang terorganisasi secara baik. Perubahan yang ini dilakukan oleh pihak yang menginginkan perubahan yang tentunya bisa disebut agent of change. Agent of change merupakan perencanaan terlebih dahulu untuk mewujudkan perubahan sosial dalam masyarakat. Suatu perubahan yang direncanakan lalu berada dalam kendali agent of change. Perubahan yang akan dilakukan biasanya diawali dengan perencanaan sosial atau social planning. Contoh perubahan sosial yang direncanakan yaitu perubahan yang direncanakan adalah penggunaan e-book atau elektronik buku sebagai pengganti buku-buku pelajaran yang ada di sekolah. Penggunaan e-book secara menyeluruh ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat yang tentunya diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi pelajaran yang didapat di sekolah. Lalu yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan yang tidak direncanakan terjadi di luar rencana atau perkiraan masyarakat. Perubahan ini dapat menimbulkan dampak-dampak yang merugikan masyarakat. Terkadang perubahan yang tidak direncanakan mengiringi perubahan yang direncanakan. Contohnya yaitu kemunculan yang diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi secara menyeluruh, tetapi disalahgunakan oleh beberapa pihak-pihak tertentu untuk kegiatan negatif, seperti dipergunakannya dalam penyebaran video pornografi dan penjualan narkoba secara online. Lalu yang kedua, berdasarkan waktunya. Berdasarkan sudut pandang waktu, perubahan sosial juga dibedakan sebagai berikut. Itu yang pertama, perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat disebut revolusi, yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam waktu singkat, cepat, dan mendasar. Disebut sebagai perubahan cepat dan mendasar karena perubahan ini tentunya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pranata sosial yang sulit diubah. Secara sosiologis, sebuah perubahan dikatakan revolusi apabila ada keinginan umum dalam masyarakat, ada pemimpin, ada tujuan yang ingin dicapai serta momentum atau waktu yang tepat. Yang kedua, perubahan secara lambat. Perubahan secara lambat disebut evolusi. Evolusi adalah perubahan yang berlangsung lama dan sering tanpa perencanaan. Perubahan ini mampu timbul dan penyesuaian panjang yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, berdasarkan dampaknya. Berdasarkan dampaknya, perubahan sosial dapat dibedakan menjadi perubahan kecil dan perubahan besar. 1. Perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan dalam lingkup sempit yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan ini berdampak pada sebagian kecil masyarakat atau tidak memberi pengaruh terhadap struktur sosial masyarakat secara luas. Contohnya yaitu perubahan kecil adalah model telepon seluler yang selalu berubah dari kurun waktu ke waktu. Perubahan model telepon seluler ini selalu diikuti dengan
fitur-fitur baru yang lebih lengkap yang tentu saja mengalami banyak perbedaan dan pertama kali ditemukan. 2. Perubahan besar. Perubahan besar ini memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Perubahan ini berakibat langsung dalam masyarakat. Contohnya perubahan besar adalah perkembangan modernisasi yang mengakibatkan perubahan pada lembaga keluarga. Fungsi-fungsi sosialisasi dalam keluarga tidak dapat dipenuhi oleh kedua orang tua. Akibatnya yaitu sibuknya kerja. Akibat anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, lalu juga kasih sayangnya juga kurang diperhatiin. Selain itu, kondisi tersebut menyebabkan munculnya tempat penitipan anak. Yang keempat, berdasarkan sifat perubahannya, yaitu berdasarkan sifat perubahannya, perubahan sosial secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan struktural. Proses perubahan dengan struktural dilakukan untuk mencapai dan menghasilkan perubahan mendasar. Contohnya perubahan struktural adalah pergantian presiden. Presiden baru dapat menetapkan kebijakannya baru dan program kerja baru yang memengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. 2. Perubahan proses atau tidak mendasar. Perubahan proses atau seringkali disebut dengan perubahan tidak mendasar. Merupakan perubahan yang sifatnya tidak mendasar, artinya perubahan tersebut hanya menyempurnakan perubahan yang sebelumnya sudah ada. Contohnya kayak perubahan sistem seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Perubahan sistem seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil ini menyempurnakan kekurangan-kekurangannya yang terdapat dalam sistem seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil sebelumnya. Lalu yang kelima, berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Apabila dilihat dari sisi kemajuan dan kemunduran arahnya, perubahan sosial dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan proses. Perubahan proses merupakan perubahan yang membawa kemajuan pada masyarakat. Perubahan proses cenderung merupakan perubahan yang dikehendaki atau diharapkan oleh masyarakat. Contohnya, perubahan sosial proses adalah tentang gender, adanya kesamaan hak serta kewajiban antara laki-laki dan perempuan, serta hilangnya stereotip jenis kelamin tertentu berdasarkan unsur budaya, merupakan contoh perubahan yang membawa pada kemajuan. Lalu yang kedua, perubahan regres. Apabila suatu perubahan ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka niscaya perubahan tersebut dianggap kemunduran. Perubahan sosial yang dianggap kemunduran bagi masyarakat disebut dengan perubahan sosial regres. Contohnya yaitu perubahan yang disebabkan karena adanya berbagai jenis peperangan dan bencana alam yang mengakibatkan kehidupan manusia dan lingkungan sosialnya berubah secara total. Dalam hal ini misalnya saja ketika Aceh terkena tsunami pada tahun 2004, pada waktu itu secara total sistem pemerintahan di Provinsi Aceh pun lumpuh. Lalu ada macam-macam teori perubahan sosial. Teori evolusi. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Masyarakat berubah dan berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Menurut Alex Linkles dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama unlinear theories of evolution. Masyarakat harus melalui suatu tahapan tertentu untuk berubah. Lalu yang dua, universal theory of evolution. Masyarakat tidak memerlukan tahapan tentu untuk berubah. Lalu yang ketiga, multi-need theories of evolution.
Penelitian yang memfokuskan kepada tahap perkembangan masyarakat INCLES membuat kategori-kategori tersebut untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perubahan sosial. Lalu teori perkembangan linear. Teori ini percaya bahwa perubahan sosial dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Contohnya, perkembangan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini juga. Diibaratkan, maka teori linear ini beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi memberikan kemajuan bagi masyarakat atau grafis naik. Teori perubahan melingkar atau siklus. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan suatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan, misalnya perubahan mode pakaian atau gaya hidup. Seperti gaya hidup, teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial bisa saja terulang kembali. Misalnya pada waktu tahun 1970-an, skuter digandrungi oleh anak muda. Sekarang pada 2018, kegandrungan anak muda terhadap skuter mulai bangkit kembali. Teori konflik. Salah satu teori yang berpengaruh adalah teori konflik yang digagas oleh Karl Marx. Marx berpendapat bahwa perubahan sosial tercipta akibat adanya pertentangan antar kelas atau konflik. Dalam contoh yang diberikan dalam bukunya Das Kapital, Marx melihat konflik antara dua kelas sosial, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar, di mana kaum borjuis ini adalah orang yang kaya dan punya uang banyak, sedangkan kaum proletar adalah para buruh, baik buruh pabrik atau buruh bangunan, ya juga buruh lainnya. Karena terjadi ketimpangan dan perbedaan kepentingan di mana kaum borjuis berorientasi kepada keuntungan yang sebesar-besarnya, maka mereka menekan upah buruh yang bekerja kepada mereka. Hal ini menyebabkan para buruh yang berharap akan penghasilan lebih baik untuk menaikkan taraf hidupnya tidak tercapai. Maka dari itu terjadilah sebuah konflik yang menghasilkan aturan-aturan untuk buruh sehingga tidak dieksploitasi oleh kaum borjuis. Lalu ada teori gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan sumber dari perubahan sosial, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di masyarakat. Terkadang dapat menimbulkan sebuah gerakan sosial. Hal ini terjadi pada saat sejumlah besar orang berorganisasikan diri untuk memperjuangkan sebuah perubahan. Contoh di Indonesia sendiri adalah pada saat Prita Mulyasari kalah dalam tuntutan yang diajukan oleh RS Omni Internasional. Prita yang kalah saat itu diwajibkan membayar denda sejumlah 204 juta pihak pengadilan. Masyarakat yang tergerak hatinya akhirnya memunculkan sebuah gerakan sosial berupa koin keadilan, di mana masyarakat menyumbang uang koin untuk membayar denda yang dikenakan kepada Prita. Lalu ada macam-macam penyebab perubahan internal dan eksternal. Kalau dari internalnya itu, yang pertama bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk mengubah struktur sosial dan demografi di masyarakat. Bertambahnya penduduk membuat persaingan kerja semakin meningkat. Namun jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai dapat menimbulkan pengangguran yang lebih banyak. Lebih luasnya lagi, pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas. 2. Penemuan baru. Kehidupan terus berjalan secara dinamis, sehingga manusia senantiasa mencari cara untuk menentukan teknologi-teknologi
baru yang lebih efektif untuk membantu kinerja atau mengatasi masalahnya. Nah, penemuan-penemuan baru ini secara otomatis mengakibatkan perubahan sosial, informasi, berkomunikasi, bekerja, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat juga menjadi penyebab perubahan sosial. Hal ini sudah sedikit disinggungkan di teori konflik dalam perubahan sosial. Dalam masyarakat terdapat sebagai macam kelompok sosial dan setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Macam-macam kelompok sosial dan setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan dapat menjadi penyebab konflik. Contoh, konflik yang menghasilkan perubahan sosial adalah konflik antar agama di Ambon. Dampaknya itu terjadi segregasi atau pemisahan antara orang beragama Kristen dengan orang yang beragama Islam. Muncullah daerah yang hanya berisi penduduk Muslim, ada juga daerah yang hanya berpenduduk Kristen. Lalu yang keempat, revolusi sosial. Revolusi sosial berarti perubahan secara penyeluruhan dan fundamental dalam masyarakat dalam waktu yang relatif singkat dan menimbulkan dampak cukup besar. Contoh dari perubahan sosial akibat revolusi adalah jatuhnya kerajaan Rusia yang dipimpin oleh Tsar, dan bentuk kerajaan Rusia pun berubah menjadi negara sosialis yang dipimpin oleh Lenin dan Stalin. Lalu yang eksternal, yang pertama, perubahan alam. Perubahan alam terjadi di luar kendali manusia, meskipun penyebabnya seringkali karena ulah manusia. Beberapa perubahan alam yang dimaksud di sini yaitu seperti iklim, kondisi tanah, gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung, dan bencana lainnya. Adanya perubahan alam tersebut kemudian menimbulkan terjadinya perombakan susunan fisik dalam lingkungan tertentu. 2. Konflik antar negara. Pada skala internasional ada beberapa negara atau kelompok antar negara yang mengalami konflik sampai terjadi peperangan. Kondisi ini sedikit banyak akan memengaruhi negara lain yang tidak terlibat dalam konflik. Contohnya perang dingin antara Amerika dan Rusia menimbulkan adanya blok barat dan blok timur. Lalu yang ketiga, perubahan budaya lain. Kebudayaan lain yang termasuk melalui globalisasi pun menjadi penyebab perubahan sosial di suatu masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi menyebabkan semakin mudahnya budaya lain masuk ke suatu masyarakat. Contohnya perubahan sosial akibat pengaruh budaya lain adalah gaya hidup anak-anak masa kini yang terpengaruh oleh budaya K-pop dari Korea Selatan yang inilah gitu, atau gaya rambut dan gaya pakaian yang mengikuti artis-artis Hollywood. Jadi itu bentuk-bentuk perubahan sosial yang saya jelaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.